Syukranillah. Halo semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan pekerjaan dan tugas masing-masing ya. Di sini istiqomah, fokus kepada amanah masing-masing. Amanah itu mencakup ruang lingkup yang luas. Intinya nikmati hidup di saat Allah memberikan ujian yang berat-berat luar biasa. Dan di sini kita hanya punya doa buat sebagian orang yang sudah kebanyakan Allah panggil duluan. Di sini akhir zaman ini ada golongan mayoritas dan minoritas. Ada golongan yang minoritas yang mendominasi mayoritas. Pokoknya intinya akhir zaman ini berjerawat. Tapi tetap kita harus berusaha menjaga hati kita, menyikapi hati kita dengan bijak. Marah boleh, karena Allah menitipkan emosi dari dalam ke dalam diri setiap manusia, kecuali hewan juga bisa marah ya, bisa. Setiap makhluk hidup berarti ya, hewan, manusia, makhluk astral bisa marah, bisa. Tumbuhan bisa marah, bisa juga. Intinya begini, tumbuhan marah ketika aku misalkan aku yang menanam sesuatu, tapi era sekarang mereka itu sudah marah sama kita. Intinya bagaimana kita bisa menjalani hidup ini kalau dari unsur 5 elemen sedang marah. Perbanyak amal baik berarti. Intinya apa ya? Selamat pagi semuanya, aku akan fokus dengan Allah yang dengan Allah memberikan kebaikan kepada aku. Standby di YouTube untuk hal-hal yang baik. Aku akan mengambil topik apa hari ini? Aku akan merangkan tentang kejadian-kejadian yang menyangkut dengan keamanan dari segi humanity error. Jadi intinya kalau dari segi tiga dimensi udah oke di area sini. Tapi kalau untuk humanity oke juga, alhamdulillah ya. Berarti 2 elemen sudah mulai seiring sejalan, balance, sudah harmonis ya di area sini ya. Jadi intinya selama aku tinggal di sini belasan tahun, banyak hal yang terjadi, dari mulai tingkat kejahatan yang rawan seperti curanmor tau kan? Terang tuh curanmor. Jadi pencurian motor di kalangan remaja, anak-anak sekolah. Mungkin ada anak-anak kalian juga yang motornya pernah diambil. Semua golongan, maksudnya golongan tuh entah orang tuanya yang kaya atau yang miskin, pejabat, mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu, terutama di daerah Bekasi. Bekasi adalah tempat yang tinggi tingkat kriminalitasnya. Setahu aku selama di sini ya, karena aku itu sudah 19 tahun, jadi setidaknya aku tahu perubahan yang terjadi di sini dari sebelum dan sesudah, before and after. Jadi di sini aku akan memperlihatkan tempat-tempat yang sekarang aman, alhamdulillah ya, aman, dan harus tetap seperti itu. Intinya nikmati hidup, karena sudah adanya wabah corona, banjir bandang, gempa, itu aba-aba bahwa kiamat itu beberapa periode, tinggal menghitung jari. Tapi kita bagaimana caranya bisa menikmati hidup ini dengan enak, jadi fokus semuanya ya, khususnya yang ada di Indonesia, umumnya yang di luar negeri sama juga fokus. Ala umat, jangan ke Indonesia mod,
sekarang ini di Indonesia lagi banyak gambling masih ya, misalkan gini ya, masih ada gambling, gempa ada masih sesekali kali ya. Terus banjir bandang aku kurang tahu ya, kurang begitu memantau informasi sekarang tuh. Yang jelas aku lagi memantau cuaca, terus lalu lintas, terus intinya seperti itulah. Terus intinya yang terjadi di sekitar sini itu geng motor, carok antar kalangan remaja, terutama yang SMA, SMP, tawuran namanya tuh. Tapi semenjak beberapa kurun waktu ini ya kesini nih, jadi 2 tahun atau 3 tahun ini alhamdulillah ya, kemarin sempat ada tuh di Tanah Merah. Terus aku momi yang lagi ada pada waktu itu ngendalin motor langsung ke pinggir jalan. Jadi kita hanya punya suara ya, ibu-ibu tuh, kalian tuh tidak tahu berterima kasih. Segala diomongin itu ibu-ibu. Apalagi kalau udah bawa sapu, rame tuh ibu-ibu. Karena apa? Untuk mengingatkan, rasanya gini loh, kalian itu generasi muda di masa depan. Kami tidak perlu balasan apapun ya, misalkan dari kalian. Kalau kita bilang, bukan misalkan, memang itulah ya namanya orang tua. Yang penting benar, jujur, berusaha untuk melakukan tugas kita, kewajiban sebagai orang tua, dan anak mendapatkan hak, serta anak juga melakukan kewajiban kepada orang tua, yaitu memberikan yang terbaik. Dari segi apa? Dari segi quality akademik, jadi kualitas, generasi yang berkualitas gitu ya, bukan harta, bukan. Kita mah bisa, intinya kita bisa dapat uang saku sendiri, tapi ilmu yang bermanfaat buat kalian di masa yang akan datang. Karena ilmu itu tidak berat dibawa-bawa kemana-mana. Itu yang aku katakan ya. Intinya, mari Kemon, hari ini aku akan memperlihatkan kalian tempat-tempat yang sudah aman. Dan harus ya, di sini aku akan memperlihatkan seputar ruko yang dulunya itu sering terjadi gini. Apa yang harus dilakukan di area-area yang rawan? Pertama, netralize situation. Di sini ada dari humannya, berarti di sini ya. Di sini desa Tridaya 3 titik yang keramat. Jadi di sini orang yang tadinya tidak berniat jahat jadi terpersit untuk niat jahat. Jadi di sini netralisir, ternyata setelah netralisir, benar ya. Di sini tuh aura. Jadi di sini banyak yang sewa-sewa ruko di depan. Auranya tuh dibikin tidur tuh. Wih, gimana rasanya tidur sih? Oh, Bu, aku ngantuk katanya. Kan aku sempat sewa ruko di depan Nahdlatul Ulama. Jadi auranya ngantuk, kata aku hati-hati. Terutama nyimpen barang-barang berharga, handphone, terus uang juga mungkin ya. Karena sempat ada pembobolan ruko di depan kalau nggak salah. Itu waktu ada zaman geng motor. Ada geng motor nggak ya? Iya, waktu itu. Pokoknya intinya seperti itu. Dan qadarullah ya, alhamdulillah sampai sekarang di sini energi negatif yang luar biasa besar di lingkungan sini ya. Tridaya Sakti, Tridas beda lagi. Tridaya. Aku bisa berkata seperti ini karena selalu mendekati para tokoh yang dulu ya, yang sudah wafat. Ini kenapa sih seperti ini? Dulunya ini teh, ya kan bilangnya teteh sama aku. Teteh Abah. Kan di sini tuh angker teh katanya, sama ada salah satu si ibu sayur ya, yang sudah aku anggap sebagai keluarga aku sendiri, tokoh masyarakat yang udah lama di sini.
Terus ada di sini juga pendatang udah lama di sini juga, maksudnya mereka itu udah tokoh senior, bude-bude di sini tuh perbudean, makanya aku belajar bahasa Jawa dari mereka. Pinten bude ini harganya pinten berapa? Sabaraha? Pinten tuh sabaraha? Terus apa ya? Terus dijawabnya apa? Kalau aku nggak bisa jawab lagi, paling ketawa-ketawa. Si tantu ini katanya kebingungan ya kalau udah kita ngomong bahasa Jawa. Kita orang Sunda, tapi kita berusaha untuk membaur. Akhirnya ceria deh tuh di situ ya. Intinya aku tipe orang yang serba ingin belajar bahasa Jawa, bahasa Bangka. Ketika aku punya teman-teman Bangka, tapi susah ya bahasa Bangka. Aku pernah punya sahabat, bukan pernah, sekarang juga tetap sahabat. Jadi intinya kalau mereka bicara tuh rame, awa awa tuh kalau lagi ngomong sama adeknya itu awa, ada bahasa tuh. Kalau kita mah iyalah gitu. Jadi orang Bangka tuh seperti itu. Jadi aku suka bengong aja, tapi bingung ya. Bangka lebih bingung, maksudnya bahasa sana masih bingung. Tapi kalau bahasa Jawa masih mending, aku bisa mengikuti. Terus apa tuh? Apa lagi ya? Intinya alhamdulillah ya, karena benar-benar yang tadinya negatif. Kenapa? Kadang-kadang ada orang lewat nih, mereka ke suatu warung, terus yang tadinya tidak niat jahat, terpersit. Kayak kemarin tuh, ternyata ada abang-abang ini tukang rongsok misalkan, ngeliat tong sampah yang baru ketaruh misalkan, oh berarti ada energi, adalah sedekah aja. Karena benar-benar luar biasa. Tepat di depan sana tuh SMK itu benar-benar tidak ada bentengnya sama sekali ya. Jadi kalau ada orang lar-lar lewat, lar-lar bahasa Sundanya keluar, lar-lar itu apa ya? Lalar tuh apa tuh ya? Warawiri bahasa Jawa. Aku tuh selalu apa ya, nanya-nanya itu warawiri itu apa tuh ya? Warawiri itu bolak-balik. Jadi diambil sama dia, diganti sama dia, ember. Ya nggak apa-apa, masih mending ada ember. Aku naruh di ruko kemarin Tridas. Ini tongs kan orang-orang lewat buang sampah ya di seputar ruko yang tidak ada pagernya. Akhirnya aku gimana nih, sebenarnya itu tong sampah itu buat kepentingan umum, bukan buat aku hanya sebatas ruko ya, bukan, tapi buat kepentingan umum. Karena yang pada jajan es lung akhirnya ke situ kataku, jadi disiapin deh gitu. Ternyata si abangnya terampil tangannya. Itu intinya, diganti dengan ember bekas. Oke lah, berarti dia masih punya pikiran, Umi tukeran ya, aku butuh ini buat di rumahnya, boleh. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Lucu ya, berarti tidak berniat ngambil, dia hanya nuker jodoh. Tukar dulu ya jodohnya, boleh bagian gak lah ya gitu. Intinya lucu, dia tidak berniat ngambil. Kalau aku kayak tadi nggak berani, cuma keadaan itu kok bagus ya tong sampahnya. Tapi si Umi kasihan kayaknya ya kalau nggak ada tong sampah di depan rukonya, diganti deh sama ember rongsok bekas. Berarti ada pikiran dia. Lucu ya. Jadi intinya mah kalau menurut aku ya, udah silakan aja kalau memang kamu mau gitu. Kadang aku juga gini, kemarin kayu palet bekas pagar di ruko Tridas. Malah aku kasihin ke lumayan, katanya itu palet kan mahal kalau buat dibikin lagi meja-meja harganya 250. Karena aku punya planning program lain gitu ya. Intinya ya udah buat berbagi waktu Ramadan kemarin. Lucu-lucu ya pengalaman aku di Bekasi itu ya. Yang lucu tuh kemarin kalau mau ngambil tong sampah diganti sama dia, kayak jodoh, tukeran dulu ya jodohnya. Kok jodoh bisa ditukeran? Bisa. Jadi intinya lucu ya keunikan yang ada di sini tuh. Jadi apa ya, banyak hal yang ingin ku sampaikan, tapi kita fokus yuk, mari kita kemen ke sana sambil bari jeung apa ya, melaksanakan tugasnya gue ya. Ayo kemen yuk ya, ayo. Aku sebelumnya harus memperhatikan dulu makanan kucing nih, udah ngantri semua, ada yang sabar, ada yang lari juga.
telat sedikit udah lari bae mangpret itu si kucing. Tuh, udah ya. Tinggal dulu ya. Udah ya sayang ya. Dadah, tinggal dulu ya. Jadi intinya tingkat kesabaran kucing juga berbeda. Apalagi kucing-kucing yang gede ya. Bentar ya. Nah. Bentar dulu, aku kirain kucing aku yang satu ini mampret kemana. Ternyata dia datang. San, sini San. Sini. Begitu keluar pintu udah berjejer semuanya. Kucing dari depan. Sini. Nih, tuh. Udah ya. Nih, ini rumah kamu nih. Udah sana. Gak boleh kemana-mana. Udah ya. Tuh, mari kita terus sekali lagi yuk. Ke sana yuk. Nah, aku sampai ke area depan. Tuh. Area depan ruko SMK. Yang tingkat kriminalitasnya tinggi sekali. Di sini seperti yang aku bilang kemarin ya. Jadi suka ada yang ngambil lampu bolam, yang rokok sewa, yang dulu itu sewa rokok di apa ya, geprek dulu, simbang geprek. Jadi intinya itu. Terus tong sampah aku tukeran, tuker jodoh. Aku kan beli itu. Aku beli tong sampah yang baru ceritanya, sama biasa lah yang murah, yang 5 ribuan. 5 ribuan dia berapa ya, 10 ribu. Makanya yang bagus-bagus naruh di luar. Tadinya mau ember cat, yang ember cat sebenarnya udah tuh, tidak tertarik ternyata sama ember. Jadi jangan berbentuk. Kalau di luar itu tong-tong sampah yang kayak dibuat di dalam. Nah, aku menarik perhatian, ternyata bener. Sesuai dengan prediksiku. Jadi menarik perhatian lah, terlalu menyala berarti ya tong sampah itu. Jadi tong sampahnya berbentuk keramba begitu. Wah, ini mah cocok buat di dalam rumah. Ya udah tukeran ya, barter. Sama si itu, sama si abang rongsok. Aku bilang rongsok aja ya. Nggak apa-apa, di barter ya Min. Barter aja sama ember. Bolehlah, sedekah. Ini ya area yang rawan terhadap aura mistis negatif. Nah, di sini kalau ada beliung dari mana ya? Dari sana. Beliung, kalau ada beliung muter ke sini. Muter ke sini, beliungnya ke sini. Muteng. Muter. Jadi si beliung tuh muter ke sini, ke sono, sampai ke ujung kontrakan sono. Beliung, kalau ada beliung arahnya masih jalan dari sini beliungnya. Mari kita ke depan. Aku sudah sampai di ruko depan ya. Jadi di sana kan zona kecelakaan. Depan Indomaret itu zona kecelakaan fatal. Oh, ada kecelakaan tuh fatal. Di sini zona rawan kejahatan. Kejahatan apa? Sempat ada pembobolan ini ya, ruko depan sini. Setelah itu apa yang bermasalah ya? Ternyata energi negatifnya besar sekali. Sehingga banyak yang ruko-ruko sebelah sana, kan aku pernah sewa ruko di ujung sana ya, yang 1 juta per bulan. Kalau ini mah terlalu mahal. Bangunnya udah mulai baru. Jadi sekarang tuh sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya. Di sana juga sebenarnya dirombak. Kalau yang ini biasanya per tahun. Kalau yang kayak begini per tahun, dan aku ini yang per bulan. Jadi kalau aku bosanan ya, aku ini bosanan, bisa pindah ya 4 bulan. Sempet aku 4 bulan di depan ini ya, gedung Nadatul Ulama. Dengerin, setan apa yang ada di sini? No, abang. Kebetulan apa kenyataan? Seperti inilah yang sering terjadi, yang dilihat oleh apa ya, sebagian penduduk. Bocah nyari duit, di kuburan gak ada ngasih duit. Lapar. Bener loh, kenyataan di sini tuh berbentuk kayak gini. Nah, coba gantengnya pacarku. Jadi di sini tipe makhluk halus yang ada di area ini tuh seperti itu. Jadi pocong lari ke atas. Jadi tuh dikejar-kejar sama para
Kalau aku sih nggak ngejar. Nah, berarti nih rezeki halal, nggak apa-apa ya. Potong-potongan namanya. Iya, Bu. Tapi hati-hati dibuka. Iya, Bu. Pak Mali ini mau kena dipakai beginian. Bukan kena, Bu. Apaan? Oh, iya. Dijahit. Mau aku bikinkan. Hah? Hah? Nih, Ya. kamu dadah. Kamu masuk konten talent apa? Konten Talenta, apa? talenta. Talenta apa, Bu? Talenta apa? God Talent. Oh, Got Indonesia Talent. God Talent. Makanya nyanyi. Oke, siap. Nih, dikasih uang Nyanyi 5.000. apa, Bu? Nyanyi apa terserah? Gantengnya pacarku. Saya nggak apa, Bu. Ya salawatan. Oke, Tuh kan. siap. Pocong Melana aja, belanya. Bu, melana. Ah, merana. Ah, jangan lama-lama udah buruan. Oke. Ini dia waktu sendiri. Hanya bersama dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Udah sayang udah. Kamu kan generasi muda masih muda. Iya. Gimana? Ini lagi cari kerja, Bu. Oh, tapi jangan beginian, ini dibuka. Sayang. Kagak, itu kalau sore mah ngamen bersih, Bu. Kamu tuh masih sekolah apa ini nganggur? Udah punya anak dua, Bu. Berarti bukan muda. Kamu bikin sayang lagi. Udah, Iya. udah. Ini aja buat cari Ya. bisu. Oh, ya udah. Makasih, Bu. Oh, tapi Makasih. lain Itu kali. buat konten, Bu. Oh, bikin konten ya. Apa konten apa? Biar pada ini. Kontennya namanya apa? Nggak usah itu. Nanti ini lagi masuk ke kontenan sini. Ada baik. Tapi ini realita ya berarti. Berarti di sini aku ingin menunjukkan kalau kalian tidak bisa kan melihat makhluk astral yang ada di area sini seperti dialah yang sering dilihat oleh penduduk sini. Dulu waktu aku masih ngontrak ya, jadi sering dikejar-kejar tuh kayak mudah-mudah begitu. Aku masih sebenarnya masih sensi dulu ya, aku masih jadi ibu rumah tangga ngurusin popok, jadi tidak terlalu peka, tapi aku sering merasakan dan mereka selalu ingin bicara sama aku. Udah gitu aja. Sudah ya, vlogan hari ini itu aja dulu untuk vlogan pertama. Nanti kita lanjut ya dengan vlogan yang menarik. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Dadah.